Allahumma salli ala Muhammad. Kalian itu tidak menipu orang lain, tidak menipu anak buahnya, tidak menipu masyarakatnya, melainkan kalian itu telah menipu diri kalian sendiri. Wa ma yash'urun, dan sedangkan kalian itu tidak menyadarinya. Banyak sekarang, banyak kejadian seperti ini. Di sebuah proyek, pemimpin proyek menipu anak buahnya, menipu mandor-mandornya, menipu tukang-tukangnya, menipu kuli-kulinya, demi keuntungan sementara di dunia. Padahal keuntungan itu tidak akan membawa keberkahan dalam hidupnya, tidak akan membawa manfaat dalam hidupnya, melainkan akan membawa kemudorotan, akan membawa kesengsaraan karena telah menyengsarakan orang lain. Wahai pemimpin, kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin, harus tanggung jawab kepada anak buahnya, harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Gimana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Semoga kita di tahun 2024 ini akan mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratihi wa alihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was syuhadai was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi'alih ya qa'iman bil zawali mawjam bil mithal balak alhamdul minatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad
المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan, dan apakah dan apakah orang-orang kana ada orang maitan mati fa'ahyainahu maka kemudian dihidupkan orang yang mati itu waj'alna dan menjadikan Allah lahu baginya nuron cahaya yamsi bihi yang membimbingnya finnasi di dalam manusia kamam mathaluhu seperti orang mathaluhu serupa fizzulumati di dalam kegelapan laisa bihorijin minha tidak bisa keluar minha dari kegelapan. Kadzalika seperti itulah zuyyina lil kafirina memperindah Allah lil kafirina bagi orang-orang yang kafir
makanu ya'malun, apa kanu ada mereka, ya'maluna yang mereka kerjakan. Jadi dalam kehidupan ada iman, ada kafir. Jadi ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir. Ada orang yang mukminun, ada orang yang kafirun. Orang yang kafir itu di mata Allah ibaratkan orang yang mati. Orang yang musyrik di hadapannya Allah bagaikan orang yang mati. Sedangkan orang yang mukmin, yang beriman, itu di sisi Allah seperti orang yang hidup. Apakah sama antara orang yang mati dengan orang yang hidup? Tentunya berbeda. Makanya ditanyakan oleh Allah, awaman kana maitan fa ahyainahu, apakah orang yang mati fa ahyainahu, maka kemudian dihidupkan orang yang mati itu, wa ja'alna lahu, dan Allah menjadikan lahu baginya nuron, cahaya, yamsi bihi, yang akan membimbingnya finnasi, di dalam manusia, di dalam kelompok manusia. Kaman, seperti orang, masaluhu, serupa ia, fidzulumati, di dalam kegelapan, di dalam banyak beraneka ragam kegelapan, laisa bihorijin minha, tidak bisa bihorijin, keluar, minha, dari kegelapan-kegelapan itu. Jadi kalau orang yang mati, orang yang kafir, orang yang musyrik, itu di sisi Allah diibaratkan orang yang mati. Yang mati apanya? Hatinya. Fa ahyainahu, maka dihidupkan oleh Allah hatinya. Wa ja'alna, dan menjadikan Allah. Kalau ja'alna berarti bukan mutlak Allah yang merubahnya. Kalau waja'alna, kalau kholakna Allah yang menciptakan, itu mutlak Allah sendiri yang menjadikan, yang menciptakan. Namun kalau waja'alna, ini ada sangkut pautannya dengan usaha dari manusianya. Waja'alna lahu, dan menjadikan Allah lahu baginya, orang yang mati kemudian dihidupkan jiwanya oleh Allah itu, nuron, cahaya. Sedangkan cahaya ini adalah ilmu. Jadi kalau kita ingin dihidupkan hati kita oleh Allah, kalau kita ingin dihidupkan jiwa kita oleh Allah, kesadaran kita dihidupkan oleh Allah, itu semuanya harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses dunianya, harus dengan ilmu. Ingin sukses akhiratnya, juga harus dengan ilmu. Ingin sukses kedua-duanya, juga harus dengan ilmu. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Gimana? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semuanya harus dengan ilmu. Sedangkan ilmu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya ini yamsi bihi, akan membimbingnya orang yang dihidupkan oleh Allah,
hatinya, orang yang dihidupkan oleh Allah jiwanya, orang yang dihidupkan oleh Allah kesadarannya, akan membimbingnya cahaya tadi finnas di dalam kehidupan manusia. Jadi nur ini adalah petunjuk ya. Nur adalah petunjuk, dan nur ini adalah cahaya yang didapat dari ilmu. Makanya ilmu itu bukan hanya di kepala, namun harus dipraktekkan dengan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ini buktinya mic-nya mati ya. Tidak boleh ditunda-tunda, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau sampai kelamaan nanti keselionya parah ya. Keceditnya parah, akan mengakibatkan kelumpuhan ya. Kalau sudah ada petunjuk, ndang ditukokne wis. Enggak usah ditunda-tunda. Terlupa ketindian hawa nafsunya, akhirnya lupa. Akhirnya akan mengakibatkan kerugian, kerusakan ya. Akhirnya enggak bermanfaat. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Gimana dalilnya? Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Dengan ngarang-ngarang. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, nggak ada manfaatnya. Makanya tatkala petunjuk itu datang, tatkala nur itu datang, segera untuk dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya. Segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau nanti ditunda-tunda akan males, kalau nanti ditunda-tunda akan lupa ya. Nur ini yamsi bihi finnas, akan membimbing, akan memberi petunjuk, akan memberi hidayah finnas di dalam kehidupan manusia. Apakah sama antara orang yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dijadikan oleh Allah itu di dalamnya, di dalam hatinya itu nur, cahaya yamsi bihi finnas, yang membimbingnya di dalam kehidupan manusia? Apakah sama? Kama mathaluhu fid dzulumati, seperti orang yang serupa, yang mati hatinya, mati jiwanya, fid dzulumati, yang berada di dalam kegelapan, aneka macam kegelapan karena kebodohannya, kegelapan karena kemalasannya, kegelapan karena kekafirannya, kegelapan karena menuruti hawa nafsunya. Banyak kegelapan-kegelapan yang akhirnya laisa bihorijim minha, tidak bisa keluar, terjebak, terkurung, terkungkung, minha, dari kegelapan yang beraneka ragam itu. Akhirnya males, lupa, udah numpuk. Akhirnya cahaya yang awalnya bermanfaat kemudian terlupakan, menjadikan cahaya itu tidak bermanfaat ya, karena ditutupi oleh beraneka ragam kegelapan. Ini terjadi di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pembesar Quraisy saat itu, pembesar di Jazirah Arab saat itu. Yang pertama namanya Umar bin Khattab,
Yang kedua namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini terkenal dengan julukan Abu Jahal. Pembesar-pembesar itu yang pertama mati hatinya karena dia seorang yang kafir, seorang yang musyrik. Kemudian oleh Allah yang namanya Umar bin Khattab ini dihidupkan hatinya, dihidupkan jiwanya, dihidupkan kesadarannya. Kemudian oleh Allah dijadikan ia nur, diberikan dia nur, cahaya petunjuk, yamshi bihi finnas, yang membimbingnya di dalam kehidupan manusia. Itu namanya Umar bin Khattab. Ada yang satunya namanya Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham. Itu yang sering kita kenal dengan julukan Abu Jahal. Dia tetap mati hatinya, tetap gelap jiwanya. Karena pembesar-pembesar ini sombong-sombong awalnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzal islama, Allahumma a'izzal islam bi ahadin umaraini, umaraini, dua Umar. Allahumma a'izzal islam bi ahadin umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam, muliakan Islam, jayakan Islam bi ahadin, dengan satu umaraini, dari dua Umar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab untuk diberi petunjuk oleh Allah. Terpilihlah Umar bin Khattab untuk menguatkan, untuk menjayakan Islam pada saat itu. Terpilihlah Umar bin Khattab. Diberi nur oleh Allah, dihidupkan hatinya oleh Allah, kemudian diberi nur yang membimbingnya dalam kehidupan. Sedangkan Umar bin Hisham alias Abu Jahal tetap hatinya dalam kegelapan, mati hatinya, tetap kafir, tetap musyrik. Karena tidak mau berubah, tidak mau berusaha untuk mendapatkan nur lewat ilmu. Yang ada hanya kebencian, kedengkian, jiwa-jiwa permusuhan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Kalau sudah seperti itu, sudah berlipat-lipat kezalimannya, kegelapannya, udah menumpuk, laisa bihorijim minha, tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Sampai mati dia tetap kafir, sampai mati dia tetap musyrik. Kadzalika zuyyina lil kafirina, seperti itulah zuyyina zain, memperindah Allah lil kafirina, terhadap orang-orang kafir, maka nu ya'malun, apa kanu ada pada mereka ya'maluna, yang mereka kerjakan. Jadi orang kafir itu berbangga dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Percaya kepada kekuatannya setan, kekuatannya jin, mereka bangga. Kemarin di kuburan diketoknya nomor togel, kemudian dituku nomornya, kemudian jebol, kemudian dapat nomornya, senang bangga dengan kekafirannya, bangga dengan kemusyrikannya, bangga dengan dosanya. Hati-hati, kalau Allah sudah menghias, kalau Allah sudah memperindah apa yang orang kafir itu kerjakan, hati-hati, malah itu akan
tambah jauh kesesatannya dari jalannya Allah. Makanya kalau kita dalam kehidupan ini ada dua yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang sempurna karena diberikan dua hal. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang pertama diberikan sifat fujur, sifat pembangkang, sifat selalu mau melakukan dosa dan dosa, dan juga diilhami oleh Allah sifat takwa. Takwa kemarin melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sirron wa alaniyatan, baik itu dalam keadaan sepi tidak ada orang, wa alaniyatan atau di halayak ramai, zahiron wa batinan, zahir dan batin tetap takwa, enggak ada yang separuh-separuh. Makanya kalau kita mau masuk Islam enggak boleh separuh, harus secara kafah. Makanya kita harus, kehidupan ini adalah pilihan. Mau meniru sifatnya Umar atau mau meniru sifatnya Abu Jahal. Sama-sama Umar ini. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisham. Jadi Umar bin Khattab ini yang awalnya juga mati jiwanya, yang awalnya juga mati kesadarannya, hatinya, kemudian oleh Allah dihidupkan, kemudian oleh Allah diberi nur, diberi cahaya keilmuan di dalamnya. Yamsi bihi finnas, yang menuntun dia, yang membimbing dia dalam kehidupan manusia sehingga dia menjadi makhluk yang bermanfaat. Jadi ilmunya bermanfaat. Makanya kalau ilmu itu enggak dipraktekkan, enggak diaplikasikan dalam kehidupan, itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat, bagaikan pohon tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, ya. Wa kadzalika ja'alna, dan demikian Allah menjadikan fi kulli qaryatin, di dalam setiap qaryah, setiap negeri, setiap desa, setiap masyarakat, akabir mujrimiha, akabir orang-orang pembesarnya, pemimpin-pemimpinnya, yang dibesarkan, yang dimuliakan, yang diagungkan, mujrimiha, orang-orang yang selalu cenderung berbuat dosa. Jadi kalau sudah di sebuah masyarakat, di suatu masyarakat, di suatu negara, kebanyakan orang kafir yang ia bangga dengan kekafirannya, maka Allah akan menjadikan setiap negara, setiap wilayah, setiap desa, setiap masyarakat akabiro mujrimiha, pemimpin-pemimpinnya yang dimuliakan di daerah itu, pembesar-pembesarnya, mujrimiha, cenderung selalu berbuat perbuatan dosa, perbuatan durhaka, yang mana nantinya liyamkuru fiha, dia sungguh akan melakukan tipu daya fiha, di dalam qaryatin, di dalam masyarakat itu. Jadi Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin di masyarakat, pemimpin-pemimpin di sebuah desa, di sebuah kota, bahkan di sebuah negara, kalau masyarakatnya sudah senang, sudah bangga dengan amalan-amalan kekafirannya, amalan-amalan kemusyrikannya, maka Allah akan menjadikan pemimpin di daerah itu pemimpin yang cenderung untuk berbuat dosa, yang akhirnya pemimpin itu hendak menipu masyarakatnya. Hati-hati, sekarang juga sudah
berada di tahun politik. Bentar lagi 14 Februari kita akan mengadakan pemilihan umum, mulai dari memilih dewan sampai memilih presiden. Hati-hati, Allah akan memberi pemimpin sesuai dengan kebiasaan dari masyarakatnya, ya. Kalau masyarakatnya senang akan dosa, bangga akan dosa, maka pemimpinnya juga seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadikan seorang pemimpin, memilih seorang pemimpin yang amanah, yang adil, maka kita terlebih dahulu harus amanah. Kita terlebih dahulu harus adil. Jadi kalau kebiasaan di sebuah daerah itu sudah senang, sudah berbangga dengan kekafirannya, sudah berbangga dengan kemaksiatannya, maka pemimpinnya oleh Allah akan diberikan pemimpin yang mujrimiha, yang gemar melakukan dosa-dosa. Dan pastinya kalau sudah pemimpinnya senang melakukan dosa-dosa, korupsi, nepotisme, kolusi, yang akhirnya siapa yang hendak ditipu? Masyarakatnya. Liyamkuru fiha, sungguh pemimpin yang seperti itu akan menipu fiha, masyarakat yang ada di dalamnya, di dalam di sebuah desa, di sebuah kota, bahkan di sebuah negara. Makanya hati-hati kalau kita ingin mempunyai pemimpin yang adil, yang amanah, makanya kita harus terlebih dahulu adil dan amanah. Karena budaya itu yang akan dijadikan landasan oleh Allah. Kalau budayanya bejat, maka akan Allah menjadikan pemimpinnya juga pemimpin yang bejatnya. Tarkul ada adawah. Jadi kalau kita sudah ingin meninggalkan kebiasaan, kebiasaan itu bagaikan memusuhi diri kita sendiri. Adawah, adu, musuh. Jadi kalau kita sudah kebiasaannya nih, kebiasaan jelek, kebiasaan buruk, sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu. Seperti musuh sudah sulit untuk ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan kayak seperti musuhnya sudah. Saking angilnya. Bahkan di sebuah masyarakat, kalau ada orang yang nggak sama, misalkan ada sebuah masyarakat, suatu daerah yang di dalamnya kebanyakan orang yang munafik, yang bermuka dua. Kemudian ada salah satu dari masyarakat itu yang anteng, yang lurus, yang adil, yang amanah. Tentunya itu dianggap musuh oleh masyarakat yang sudah membudayakan sifat-sifat munafik. Makanya hati-hati. Namun kata Allah, ingat, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yas'urun. Pemimpin-pemimpin yang hendak mau menipu rakyatnya, wa ma yamkuruna, dan tidaklah kamu menipu, tidaklah kamu mendustai, mendurhakai masyarakatmu, illa bi anfusihim, melainkan kamu itu, kalian itu, pemimpin-pemimpin yang durhaka itu, bi anfusihim, hakikatnya menipu diri kalian sendiri. Wa ma yas'urun, namun kalian tidak menyadarinya. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang bejat, yang jelek, yang hendak menipu rakyatnya, meminteri rakyatnya, membodohi rakyatnya, ingat, hakikatnya dia bukan membodohi rakyatnya,
bukan hendak menipu rakyatnya, melainkan dia hendak membodohi, hendak menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari, gak sadar mereka kalau telah menipu dirinya sendiri, telah membodohi dirinya sendiri. Mereka tidak sadar. Apakah banyak pemimpin-pemimpin seperti itu? Banyak. Demi keuntungan sementara mereka menipu rakyatnya. Demi keuntungan sementara mereka menipu anak buahnya yang seharusnya gajian, anak buahnya tidak digaji. Yang seharusnya dia melakukan pekerjaan dengan sempurna, karena hendak menipu, akhirnya dia tidak melakukan dengan sempurna. Niatannya ingin menipu orang lain, menipu anak buahnya sendiri. Ingat kata Allah, kalian itu tidak menipu orang lain, tidak menipu anak buahnya, tidak menipu masyarakatnya, melainkan kalian itu telah menipu diri kalian sendiri. Wa ma yash'urun, dan sedangkan kalian itu tidak menyadarinya. Banyak sekarang, banyak kejadian seperti ini. Di sebuah proyek, pemimpin proyek menipu anak buahnya, menipu mandor-mandornya, menipu tukang-tukangnya, menipu kuli-kulinya, demi keuntungan sementara di dunia. Padahal keuntungan itu tidak akan membawa keberkahan dalam hidupnya, tidak akan membawa manfaat dalam hidupnya, melainkan akan membawa kemudorotan, akan membawa kesengsaraan, karena telah menyengsarakan orang lain. Wahai pemimpin, kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin, harus tanggung jawab kepada anak buahnya, harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Gimana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Semoga kita di tahun 2024 ini akan mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.